bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, hari ini kita melakukan pendampingan individu keempat. Terasa ya sudah keempat kali individu pendampingannya, dan kita sudah berjalan sudah setengah dari perjalanan kita di pendidikan guru penggerak. Jadi adapun fokus dari kegiatan kita dengan tema hari ini evaluasi dan pengembangan pembelajaran. Terus fokusnya ini akan melakukan observasi pembelajaran dengan 3 fokus, yaitu budaya positif, jadi penerapan budaya positif, terus pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Pak Arsad. Nah, terus ini akan ada penilaian observasi praktik pembelajaran, karena pada observasi pada kegiatan ini ada 3 ya, observasi dan pasca observasi. Jadi siap semua nih dan minta ini yang sudah dikoreksi FPP-nya. Siap. Jadi saya ingin menanyakan apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Selama 1 bulan terakhir ini sedang pelajari di CDP ini masuk di modul 3.1, kemudian 3.2. Jadi 3.2 ini mempelajari tentang pengelolaan sumber daya, mempelajari tentang aset-aset yang ada di sekolah yang harus dikembangkan. Pemanfaatan aset. Sejauh mana yang bermanfaat buat Ya, sangat bermanfaat sekali buat saya, karena selama ini dalam pengambilan keputusan itu tidak memperhatikan tentang hal tersebut. Jadi biasanya yang lebih banyak itu adalah mengenai yang berbasis masalah, gitu. masalah itu biasanya lebih banyak masalahnya daripada hal positifnya yang kita cari. Alhamdulillah setelah mempelajari modul ini sudah mulai berubah. Jadi kita lebih banyak menggali tentang bagaimana mencari solusinya, bagaimana kekuatan yang kita miliki dari sekolah. Terus apa sudah diterapkan, sudah digali teman-teman? Untuk sementara ini belum saya bagikan ke teman-teman. Misalnya nanti, karena kita juga sudah bentuk komunitas praktisi di sekolah, melalui komunitas praktisi nanti bisa dibagikan ini yang sudah saya dapatkan di CDP. Jadi itu sangat bermanfaat ya. Ya. Terus tidak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Pendampingan sebelumnya, oh ya, budaya positif. Mengenai budaya positif, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di sekolah berkaitan dengan budaya positif, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan murid. Jadi hal-hal kecil saja kita mulai dari kebersihan sekolah, itu kan berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Kemudian sikap perilaku siswa. Tujuan besar dari supervisi kajian hal ini untuk agar pengembangan yang akan Pak Arsad dan kembangkan kegiatan ini. Kalau saja itu apa tujuannya dan rencana seperti apa. Jadi akan ada angket ya, ini yang akan diisi. Jadi di sini kita akan menyepakati beberapa area yang akan Pak Arsad kembangkan pada praktik inovasi pembelajaran kali ini. Jadi apa tujuan pembelajaran yang sajikan pada Jadi tujuan pelajaran yang akan saya sajikan pada hari ini adalah setelah mempelajari materi yang dibahas pada hari ini adalah materi pasar, dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning dan berdiskusi.
siswa itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian pasar dan mampu menjelaskan peran dan fungsi pasar bagi kehidupan masyarakat. Terus kira-kira ada pengembangan yang Ya, dalam praktik pembelajaran ini saya ingin mencapai mengenai memperdalam pengetahuan siswa tentang peran dan fungsi pasar, yang pertama. Yang kedua, yaitu mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam itu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, itu memfokuskan perhatian siswa dalam proses pembelajaran itu dengan menggunakan penerapan keterampilan sosial emosional, kemudian penerapan sisi positif di dalam kelas. Jadi ada beberapa pengembangan tentang pemahaman tentang pasar ya anak-anak, terus mengakomodir kebutuhan belajar murid, terus memfokuskan perhatian murid dengan penerapan PSC ya, penerapan PSC dan menerapkan disiplin budaya positif ya. Karena luar biasa yang akan dicapai pasar. Terus strategi apa yang telah dipersiapkan oleh Pak Asep untuk mengembangkan fokus kita tadi. Ya, jadi yang pertama itu adalah menyiapkan rencana pembelajaran, kemudian media pembelajaran, alat dan bahan, termasuk dalamnya LCD, rektor dan lain-lain. Kemudian itu penerapan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran. Terus strategi seperti apa lagi untuk bisnis secara klasikal? Apa nanti ada pengelompokan siswa, kemudian diskusi kita gabung di dalam supaya lebih menarik ini apa yang akan diterapkan? Supaya lebih menarik nanti akan diselingi dengan memberikan motivasi dengan speaking. Jadi nanti ini strategi kita bacanya diskusi, kita diskusi kelompok. Ingat bahwa permintaan itu dilakukan berusukan. Kita sudah buat lalu kurva, itu akan ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pasar. Baik, supaya lebih memfokuskan kita pada pertemuan hari ini, kita akan kembali lagi melakukan teknik kita lebih fokus ya. Semuanya secara duduk santai. Saya akan putarkan kembali. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya. Kalian sebutkan, biasa ya, kalian sebutkan warna dari tulisan yang ada di atas. Oke. Ada tidak fokus. Ya, lanjut. Jangan tidak. Gitu, oke. Ya, kita berikan aplaus untuk kita semua.
kasih. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah anak-anak sekalian nanti setelah mempelajari materi ini itu bisa memahami tentang pengertian atau bisa menjelaskan tentang pasar. Yang pertama. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian nanti bisa menjelaskan peran dan fungsi pasar bagi masyarakat, ya, bagi kita semua. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ya. Kira-kira pasar yang mirip dengan ini pasar apa? Pasar budaya. Apa lagi? Nah, selanjutnya, nah ini. Ini apa ini? Ini gambar apa ini? Alfamart, Indomaret, kira-kira seperti ini ya modelnya. Coba kalian simak, ada video yang akan saya tayangkan di atas. Nah, ini juga berkaitan dengan pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam hal lain yang semuanya merupakan sumber daya produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi barang lain. Berdasarkan luasnya kegiatan atau distribusi, pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pasar. Oke, sudah simak ya tayangan video yang ada tadi. Sudah paham semua tentang pasar? Belum? Ada yang belum paham? Oke, coba apa yang kalian tangkap tadi dari tayangan video di atas yang sempat kalian masih ingat dari tayangan video di atas? Coba. Apa? Nah, apa pengertian pasar tadi di atas? Pasar adalah tempat Mungkin ada yang tidak paham. Oke, sekarang coba untuk lebih memahami tentang materi pasar kita pada hari ini, coba kalian buka bukunya materi tentang pasar di halaman 162. Di situ, nah kalau membacakan tentu ada teman kalian yang bisa lebih memahami dengan membaca dan tidak dengan video, ya. Nah, mungkin dengan membaca teks yang ada di. Nah, baik, sambil kalian membaca, coba kalian pikirkan juga dari gambar yang sudah saya perlihatkan tadi, kemudian ada tayangan video tadi sebelumnya, ya, termasuk dengan membaca materi tentang pasar ini. Coba kalian pikirkan satu pertanyaan, ya, satu pertanyaan yang mungkin timbul di pemikiran kalian, di mana kalian yang belum kalian pahami atau mungkin menjadi pertanyaan buat kalian tentang pasar. Jadi kalian tuliskan pertanyaannya di sticky note ini. Yang kalian tuliskan di sticky note-nya, kemudian dikasih terang. Ya. Oke, mulai. Satu orang perempuan. Kenapa sedih? Bacakan satu saja, pilih satu.
Oke. Lagi. Ini satu. Lagi bacakan tadi. Apa itu pasar tradisional? Sudah tadi ya. Bapak, kita bahas lagi. Mungkin ada teman yang tidak jelas. Bapak. Nah, baik selanjutnya, ya kegiatan kita adalah kita lakukan diskusi kelompok. Ya, jadi anak-anak semua saya sudah bantu kemarin itu membagi kelompoknya sesuai dengan kemampuan minat kalian. Nah, silakan kalian bergabung dengan teman kelompoknya. Bukan cuma gambar seperti yang gambar-gambar kartun ya, bisa juga dalam bentuk mapping. Ya, kelompok 2 nanti sini. Kelompok 3 enter sini. Karena kalian sudah mengerjakan semua tugasnya secara berkelompok, sekarang kita mengunjungi hasil karya temannya ya masing-masing. Jadi kelompok 1 supaya tertib ya, supaya tertib nanti kelompok 1 mengunjungi kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4. Pusatkan perhatian ke depan ya. Jadi nanti persentase kemudian juga bisa menjawab tanggapannya teman-teman dari kelompok yang lain. Oke, silakan. Pelaku utama dalam gambar tersebut menjual Oke, kalau begitu kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Siapa pelaku utama di pasar? Oke, jadi di sini kami sudah membuat kalau pelaku di pasar itu adalah pembeli dan penjual. Dua peristiwa utama apa yang terjadi di pasar? Jadi peristiwa utama yang terjadi di pasar itu adalah membeli barang-barang yang ditawarkan oleh penjual dan penjual menjual barang-barang yang mau dijual. Barang apa saja yang diperdagangkan di pasar? Jadi penjual kebutuhan untuk sekolah, contohnya pensil, buku, baju sekolah dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami.
memilih gambar ya. Gambar yang dipilih itu adalah mind mapping, mind map ya. Coba kira ada kan? Tidak ada. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan nasib kelompok dan pembelaan utama di pasar. Ini adalah bukti gambar ya. Coba. Tidak ada ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kantor. Sekian jenis pasar yang kadang ketemu. Pasar saya di pasar kalian adalah pasar yang Tangkap pertemuannya? Ada? satu. Saya bertangkap. Saya kurang rajin, mohon maaf jika kesalahan kami, berarti kalian berhenti di tulisan kalian. Oke. Untuk teman-teman yang dari kelompok, karena semua kelompok sudah tampil, kita sekarang membuat kesimpulan ya, dari kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan atau dari pertemuan kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hari ini kami telah mempelajari tentang pasar dan jenis-jenis pasar dan pengertian pasar. Oke, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari saya yaitu jenis-jenis pasar yaitu pasar lokal, pasar daerah, pasar tradisional dan pasar internasional. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, ya, minggu depan kita akan berlanjut lagi berkait Melakukan observasi yang biasa yang telah dipikirkan dari awal sampai akhir tadi, tergambar bahwa anak-anak itu penuh dengan aktivitas yang menyenangkan. Jadi anak-anak tidak merasa kewalahan pada saat belajar, jadi mereka menjadi apa yang dikatakan seperti itu. Tapi aktivitas pembelajarannya jadi tujuan dari percakapan pasca observasi ini ada sudah keberhasilan dan tadi dan menganalisis hal yang mungkin yang dianggap kurang, ya mungkin yang sudah dari situ mungkin jadi ditingkatkan lagi. Terus kalau yang kurang itu mungkin ada strategi yang diterapkan untuk memperbaiki bagaimana rencana memperbaiki yang maksimal yang melakukan observasi itu Jadi setelah melaksanakan kegiatan tadi, tanda tangan bukan saya pada tempat pengembangan ada menurut saya ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, itu terutama pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya masih belum maksimal apa yang saya lakukan tadi dalam kelas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan fokus kesadaran diri. Nah, dalam kelas masih ada yang tidak terfokus ketika dia belajar, kemudian kesadaran sosialnya juga
dengan tanggung jawabnya. Ada yang masih ada beberapa orang yang saya anggap masih kurang. Dari hasil refleksi ternyata masih perlu kita melakukan masih perlu dieksplor lagi sehingga anak-anak betul-betul bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi saya lihat tadi sudah tergambar ya pada anak mungkin ada dapat diferensiasi kelompok. Di situ saya lihat ada penyelesaiannya beberapa deskripsi mungkin, ada yang mapping, ada juga gambar. Jadi sejauh mana akal tadi itu diferensiasi kelompok itu bisa Tingkat kepercayaannya sih namun saya kenapa saya bilang tadi tidak termaksimal karena saya anggap kelompoknya masih terlalu besar, jadi lebih kecil lagi, mungkin bisa 3 orang lah kelompok, sehingga betul-betul produknya itu betul-betul mewakili. Kalau dalam jumlah banyak kan mungkin ada yang masih malu-malu ini, cuma karena ada temannya yang sukanya menggambar, kemudian diwakilkan sama temannya. Waktu itu maksud saya jadi mungkin kalau kelompoknya lebih kecil barangkali bisa lebih mewakili apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi mau mengkondisikan yang idealnya itu kelompok kategori. Ya, itu. Semua ya. Untuk mencapai itu ke depannya. Untuk kedepannya saya akan melakukan lagi belajar inisiasi dan diterapkan dengan seperti yang saya inginkan tadi, membuat kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kemudian mungkin kedepannya bukan hanya berupa gambar saja produknya, produknya bukan cuma teks dan gambar saja, mungkin dengan hal yang lain, misalnya kalau ada yang suka baca buku, mereka dia deskripsikan berupa cerita saja berdasarkan pengalamannya, ya mungkin bisa ditambah.